Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ta'allama ta'liman ifadata wal istifada wa tadhakkura tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasanata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa termasuk di antara dosa yang disegerakan siksanya di dunia itu ada beberapa, di antaranya adalah dosa berbuat semena-mena, berbuat keji kepada orang lain. Itu nanti siksanya akan disegerakan di dunia, di samping nanti akan disiksa di akhirat. Di antara dosa yang lain juga yang siksanya akan disegerakan di dunia adalah dosa menyakiti hati kedua orang tua, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Nanti di dunia dia akan disiksa, nanti juga di akhirat dia juga akan disiksa. Juga termasuk dosa yang disegerakan di dunia adalah dosa memutus tali silaturahim. Nanti orang itu akan disegerakan siksanya di dunia, dan kisahnya sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang akan kita lanjutkan pesan singkat Rasulullah dalam kitab ini yang berikutnya. A'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Musuh yang paling memusuh, artinya musuh terbesar seseorang itu bukan orang yang selalu mengancam, bukan orang yang akan membahayakan, bukan orang yang akan menyakiti, tapi musuh terbesar seseorang itu adalah nafsunya sendiri. Nafsu itu di dalam bait Burdah Al-Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rabai wa in tuftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu ibarat seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dia masih ASI, kalau tidak segera dicopot, diberhentikan padahal sudah waktunya, maka nanti dia akan menyusu terus. Padahal anak kecil itu batas maksimal dia minum ASI-nya ibunya itu maksimal berapa? 2 tahun. Tapi kalau ibunya tidak tegaan terus, kasihan, nanti nangis, nanti sakit, nanti begini, nanti rewel dan seterusnya, ya nanti nyusu terus. Usia 3 tahun masih nyusu. Saya pernah lihat ada anak kecil itu usia 5 tahun masih nyusu sama ibunya. Nafsu itu seperti itu. Kalau dimanja itu nanti dia akan melunjak. Kalau tidak ditekan dan tekan, nanti tidak bisa begitu. Nafsu itu nanti bisa jinak kalau kita berusaha untuk mendidik. Misal contohnya ya, termasuk nafsu itu misalnya malas sholat, itu nafsu. Kalau tidak dilawan, ya tetap malas sholat. Malas baca Al-Quran, itu hawa nafsu. Kalau tidak dilawan, ya tetap malas terus. Malas cari ilmu, itu hawa nafsu. Kalau tidak dilawan, ya tetap malas terus. Kenapa dikatakan musuh terbesar? Karena nanti dia yang akan mencelakakan kita di hadapan Allah. Kalau musuh-musuh yang ada di dunia mungkin cuma sekedar menyakiti, membuli, membahayakan, mengancam, meneror, tapi nafsu, hawa nafsu itu nanti akan bisa membahayakan kita di hadapan Allah, akan disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Waktu itu ketika Rasulullah setelah selesai melaksanakan perang apa? Perang Badar, yang jumlah orang muslim itu cuma sekitar 313, sedangkan jumlah musuhnya itu
ribuan, kemudian mereka pulang dari perang Badar itu, Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil aswar ila jihadil akbar. Kami pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kaget. Ini kita kan sudah mati-matian perang Badar itu, perang yang menentukan kejayaan umat Islam. Kok bisa-bisanya dikatakan kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar? Sehingga salah satu sahabat ada yang bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, jihad yang besar, jihad yang bagaimana ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Bahwa seandainya pagi-pagi kalau kita nuruti nafsu, tidak kira bangun, tidak kira subuh, berat loh. Karena kenapa kok dikatakan musuh terbesar? Karena selalu bersama kita. Di rumah ada hawa nafsu, di sekolah ada hawa nafsu, di pasar ada hawa nafsu, di jalan ada hawa nafsu, di masjid ada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan cuma sekedar mengajak orang untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, mengajak untuk melakukan dosa, tapi hawa nafsu itu juga kadang-kadang mengajak orang untuk melakukan kebaikan cuma dengan niat-niat yang tidak baik. Contoh, ada orang rajin sedekah, baik kepada baik, cuma tujuannya dia untuk mencari simpati orang lain. Nah, itu hawa nafsu. Berarti tujuannya tidak tulus, tujuannya tidak ikhlas. Nah, perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Harus diperangi terus. Jangan sampai seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dimanja, kalau dalam saya, anak kecil yang sudah kadung pegang HP itu kalau dibiarkan ketagihan. Kalau dari pegang HP nangis. Nah, kadang orang tuanya kasihan terus sama anaknya. Kadang ada yang 24 jam itu, anggap saja 24 jam HP-nya terus. Itu kalau tidak dipaksakan, dididik sedikit demi sedikit, ya dia kecanduan, ketagihan. Ya, nafsu itu seperti itu, harus dilawan sedikit demi sedikit. Pesan Rasulullah yang berikutnya, a'dhamul nasi khataya aksaruhum khawdan fil batili. Orang yang paling banyak kesalahannya itu yang bagaimana? Apakah orang yang suka makan? Apakah orang yang suka tidur? Apakah orang yang suka ngomong? Orang yang paling banyak kesalahannya aksaruhum khawdan fil batil adalah orang yang paling banyak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Hal-hal yang tidak manfaat ini ya bisa macam-macam, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa keyakinan. Pokok tidak ada manfaatnya. Ini dikuatkan satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngomong bisa jadi, banyak ngomong bisa jadi ada banyak manfaatnya. Contohnya apa? Orang ngajar, itu kan ngomong terus. Kalau udah ngomong, gimana caranya menyampaikan ilmu? Intinya, orang yang paling banyak salahnya itu adalah orang yang paling banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau ngomong bohong, kalau ngomong memfitnah, kalau ngomong mengadu domba, kalau ngomong gibah, itu namanya melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka dia termasuk orang yang paling banyak salahnya. Yang berikutnya, a'dhamul khotoya, sedangkan kesalahan terbesar seseorang
al-lisanul kadzib, yaitu lisan yang suka berbohong. Jadi yang paling lisan itu maksiat yang paling banyak dilakukan itu bohong. Betul ya? Lisan itu yang paling banyak dilakukan maksiatnya itu adalah bohong. Dengan berbohong, orang itu nanti akan terjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Di antaranya menuduh orang lain berbuat zina, itu juga bagian dari kebohongan. Sumpah palsu termasuk juga kebohongan. Itu termasuk dosa-dosa besar, bahkan bisa mendorong orang untuk melakukan kekufuran disebabkan karena kebohongan. Makanya bohong ini termasuk dosa yang ketika orang itu berbohong maka imannya itu terlepas. Makanya dikatakan Rasulullah, kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang itu adalah al-lisanul kadzib, lisan yang berbohong. Ada satu cerita sekitar 2 minggu yang lalu, ya 1 minggu yang lalu, saya ada tamu malam-malam setelah Isya. Assalamualaikum. Sudah berkali-kali salam karena waktu itu saya kurang enak badan. Saya keluar. Waalaikumsalam. Ya siapa Pak? Nyari Ustadz Sofi. Oh iya, masuk. Dia masih belum tahu kalau saya sendiri yang dimaksud. Masuk. Ada perlu apa Pak? Setelah basa-basi, intinya dia itu mau pinjam uang ratusan lah. Buat apa Pak? Buat memperbaiki ini, begitu. Buat memperbaiki sesuatu gitu. Terus saya tanya, Pak Jenengan kenal sama Ustadz Sofi? Iya kenal. Saya kenal sama Ustadz Sofi. Kenal dari mana? Dia kok kenal, dia sering lewat di depan tempat kerja saya katanya. Ya memang saya sering lewat di situ. Cuma kalau dia tidak tahu kalau yang di depannya itu orang yang dimaksud ya. Terus jarak beberapa menit dia tanya lagi, bisa dipanggilkan Ustadz Sofi? Saya bilang, orangnya tidak bisa keluar. Maksudnya tidak bisa keluar rumah maksudnya. Lagi kurang enak badan. Nah dari situ orang-orang yang berbohong itu ketahuan. Maka dosa yang terbesar itu adalah dosa kebohongan. Orang bohong itu ketahuan. Ketika ngomong itu biasanya tidak bernyatap sama orang yang diajak ngomong itu biasanya. Orang bohong itu bisa dilihat dari sorot matanya. Sedangkan orang yang istiqomah sholat malam itu bisa dilihat dari aura wajahnya. Itu bagus itu. Melihatnya itu senang gitu, adem gitu. Walaupun orangnya biasa. Gitu. Makanya termasuk dosa yang paling besar itu adalah dosa bohong. Dan setiap maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh itu pasti, lisan itu pasti punya peran. Lisan, mulut ini pasti punya peran. Maksiat apapun itu lisan itu pasti punya peran. Maksiat minum, maksiat judi, maksiat membunuh, berzina dan seterusnya, itu lisan itu pasti punya peran. Makanya jangan sampai kita terbiasa untuk berbohong, karena bohong itu termasuk tandanya orang munafik. Baca ayatul munafiki, salah satu tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dia dipercaya justru dia berkhianat. Kita lanjutkan pesan yang berikutnya. A'mal ad-dhalalatu ba'dal huda. Siapa
orang yang disebut sebagai orang yang buta? Kalau jawaban yang paling gampang itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Kalau versi lagunya Roma Irama gimana? Berarti ada buta yang lain kan? Berarti ada buta yang lain. Versi Rasulullah, orang yang paling buta itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda. Orang setelah mendapatkan petunjuk, ternyata dia keluar dari petunjuk itu dan dia mengikuti kesesatan. Dia sudah menemukan guru yang baik, ternyata ditinggalkan. Dia sudah menemukan tempat berkumpul yang baik, ternyata ditinggalkan. Dia sudah memeluk agama Islam, itu kan huda, petunjuk. Dia malah keluar menuju kesesatan. Maka itu adalah orang yang paling buta, itu yang seperti itu. Tahu kebaikan, kemudian dia justru memilih keburukan. Tahu cahaya, justru dia memilih kegelapan. Tahu petunjuk, justru dia memilih kesesatan. Itu namanya orang yang paling buta. Makanya di antara doa yang bagus untuk kita panjatkan kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makanya dalam hukum fikih, antara orang yang murtad dengan orang yang asli kafir itu tidak sama aturannya. Satu contoh misalnya, orang kafir dari lahir sampai umur 60 misalnya kafir, 60 dia masuk Islam, maka selama 60 tahun itu dia kan tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, maka dia tidak perlu untuk mengkodok itu semuanya. Tidak perlu untuk mengkodok itu semuanya. Dianggap itu dia seperti bayi yang baru lahir, putih bersih. Beda dengan contoh yang kedua, dia itu Islam sampai usia misalkan 50 tahun, dari lahir sampai usia 50 tahun dia Islam. 50 tahun sampai ke usia 60, dari selama 10 tahun dia murtad. Kemudian di usia 60 tahun dia Islam lagi. Berarti selama 10 tahun itu dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat dan seterusnya. Maka orang yang kedua ini tetap wajib mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia lakukan, yang dia tinggalkan selama 10 tahun itu. Kenapa? Ad-dhalalah ba'dal huda. Karena dia sudah mendapatkan tahu bahwa Islam itu adalah agama yang baik, agama yang benar. Kenapa dia justru memilih kesesatan, memilih murtad? Maka itu sehingga hukumnya lebih diberatkan di dalam Islam. Maka orang yang paling buta itu adalah orang yang tahu petunjuk kemudian dia memilih kesesatan. Ini bisa diperluas artinya. Contohnya apa? Punya teman yang baik, sudah bagus, hubungannya bagus. Tiba-tiba gara-gara mungkin temannya ini kurang banyak uangnya atau apa, lebih milih yang teman yang tidak bagus, gitu loh. Sudah tahu ada majlis yang bagus, malah majlis yang tidak bagus. Ini majlis pengajian, ini majlis ghibah, justru memilih majlis ghibah. Itu namanya ad-dhalalah ba'dal huda. Akmal ama, orang yang paling buta sejatinya itu adalah orang yang seperti itu. Terkait dengan orang buta itu, saya punya guru itu. Saya punya guru, saya dulu setoran Quran kepada guru saya itu, namanya Ustadz Husain Ba'utaifah. Dia itu buta matanya, tidak bisa melihat, tapi beliau hafal Quran. Jadi ketika saya setoran itu, dia kadang ngeraba-ngeraba karpet, itu tidak tahu yang dirasakan itu apa. Begini. Nanti ada yang sekretaris biasanya, yang nyatet ini setorannya itu surat apa, juz berapa, ayat berapa, biar bisa
biar bisa gampang untuk setoran berikutnya. Itu belum hafal Quran, bahkan hafalannya itu melebihi orang yang normal. Nah, kalau dari situ buta apanya? Betul. Kalau ada orang buta tapi hafal Quran, yang buta itu cuma matanya. Sedangkan kita yang bisa melihat, jangankan hafal Quran, baca saja itu jarang-jarang gitu loh. Terus yang bisa melihat itu mananya gitu loh. Kenyataannya tidak bisa digunakan untuk hal yang baik gitu. Itu luar biasa itu. Saya kadang di satu sisi itu iri gitu. Kita yang dikasih nikmat mata bisa melihat, kadang-kadang jangankan hafal, baca saja kadang males-malesan. Beliau-beliau itu yang dikasih keterbatasan, tidak bisa melihat, buta dalam tanda kutip cuma matanya, tapi bisa hafal Quran. Saya pernah tanya sama guru saya itu, Ustaz, dulu pakai bahasa Arab karena guru saya waktu di Tarim. Ustaz, dulu gimana caranya hafalan Al-Quran itu? Ya lewat mendengarkan orang itu, mendengarkan orang atau mendengarkan kaset. Itu luar biasa itu. Punya anak, punya istri, dan dinafkahi semua itu anak istrinya itu. Padahal beliau itu buta. Itu nanti biasanya yang setoran yang paling terakhir itu yang nanti ngantarkan pulang ke rumahnya beliau itu, takut ketabrak atau apa, nuntun jalan kaki karena rumahnya tidak begitu jauh. Saya pernah waktu itu setoran yang paling terakhir itu, saya antarkan ke rumahnya. Dia itu selama jalan itu bibirnya itu, mulutnya itu komat kami terus murojaah sambil jalan itu. Jadi pernah waktu di tengah-tengah jalan saya tanya, basa-basi tanya apa ya, kaget karena mengganggu fokus dan konsentrasinya murojaah itu. Saya kadang merasa iri kenapa kita yang bisa melihat kok tidak bisa seperti itu gitu. Contoh yang lain misalnya ya Haddad, pengarang Ratib Haddad, itu dia tidak bisa melihat sejak usia sekitar 10 atau 13 tahun atau 7 tahun kalau tidak salah, 7 tahun. Tapi beliau bisa ngarang kitab Ratib Haddad, bisa ngarang kitab An-Nasihat Diniyah, Risalatul Mu'awanah dan seterusnya. Kita harus merenung sebenarnya. Kita ini sebenarnya bisa melihat, tapi melihat apa gitu loh. Sedangkan mereka yang tidak bisa melihat, bisa punya banyak karya, kita mestinya harus membandingkan itu. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ibaratnya tidak buta, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi ini yang buta, ini hatinya, sehingga pandangan mata ini tidak berfungsi secara semestinya. Nah, ini pertama contoh di antara contoh buta yang benar-benar buta itu adalah tahu petunjuk, ternyata dia keluar dari petunjuk memilih kepada kesesatan. Itu adalah a'mal ama, orang yang paling buta. Yang berikutnya, saya tutup satu kali lagi, satu pesan lagi, masih panjang. I'mal liwajhil wahid yakfikal wujuh kullaha. I'mal, beramalah, liwajhil wahid, untuk tujuan yang satu, yakfikal wujuh kullaha, maka akan mencukupimu tujuan-tujuan secara keseluruhan. Maksudnya apa? Kalau kita beramal, kalau kita melakukan kebaikan, itu sudah semestinya tujuannya murni karena Allah. Ketika tujuan kita itu murni karena Allah, maka tujuan-tujuan yang lain yang cukup banyak akan dipermudah dan dikabulkan oleh Allah. Kadang kalau kita beramal kan tujuannya karena pengen dipuji, dihormati, dihargai. Bisa jadi ketiga-tiganya tidak kita dapatkan. Tapi kalau kita murni tujuannya adalah karena Allah, itu nanti kita akan dapat segalanya. Maksudnya begitu. I'mal liwajhil wahid yakfikal wujuh kullaha. Nah, pesan seperti ini kalau tidak ada gurunya nanti bingung. I'mal liwajhil wahid, beramallah karena wajah satu,
Jadi wajahnya manusia berapa? Satu. Yakfikal wujuh kullaha, maka akan mencukupimu wajah-wajah semuanya. Gimana maksudnya itu? Makanya belajar itu harus ada guru. Maksudnya kata Imam Ghazali, i'mal li ajri man idza amilta li ajrihi wa wahattahu bi qasdika wa talabta ridahu bi amalika habbaka wa akramaka wa aghnaka anil kul. Beramalah kepada Allah dan kamu niatnya adalah mencari ridhonya, maka ahabbaka, Allah akan mencintaimu, wa akramaka, dan Allah akan memuliakanmu, wa aghnaka anil kul, dan Allah akan mencukupkan kamu dari semuanya. Artinya kamu menjadi orang yang dicukupi, tidak tergantung kepada hal-hal selain Allah. Wala tusyrik bi ibadatihi abdan haqiran mahinan la yughni anka syai'a. Kata Imam Ghazali ini, kalau kita beribadah, beramal, melakukan kebaikan, jangan diniatkan untuk selain Allah, untuk manusia misalnya. Padahal manusia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan orang lain. Manusia itu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri saja itu tidak bisa sepenuhnya. Kok kita bisa berharap ketika beramal ingin dicukupi oleh orang lain? Oh, dia mencukupi kebutuhannya sendiri saja tidak bisa, apalagi mencukupi kebutuhan orang lain. Maka sudah semestinya kalau kita beramal itu adalah beramal karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang bisa mencukupi segalanya. Wala tusyrik bi ibadatihi abdan haqiran. Jangan kita beramal tujuannya adalah karena abdan haqiran, manusia yang sudah haqir, yang hina. Kita beramal karena Allah, maka kita akan dicukupi oleh Allah dari segalanya. Tujuannya satu, tapi yang kita dapatkan banyak. Kenapa? Karena satu itu yang bisa mencukupi banyak itu. I'mal liwajhin wahid yakfikal wujuh kullaha. Dan insyaallah pesan yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.